Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu hasil pertandingan dari Euro tadi malam dan ada juga aksi Raheem Sterling yang dihujat netizen. Wah, kenapa ya guys? Makanya nonton sampai habis di Cetak Gol harian berikut. Berita Cetak Gol harian hari ini dimulai dari hasil pertandingan Euro tadi malam yang mempertemukan Kroasia dan Republik Ceko dengan skor imbang 1-1. Nah, pemain Real Madrid yaitu Luka Modric menjadi man of the match tadi malam. Ngomongin Real Madrid nih baru aja memilih Marcelo sebagai sang kapten menggantikan Sergio Ramos, sementara dari klub Barcelona, yaitu lawannya ya, itu baru aja mengincar Donny van de Beek. Dalam laga lanjutan grup D, Kroasia bermain imbang dengan Republik Ceko dengan skor 1-1. Pada laga lanjutan grup D Piala Euro, Kroasia bertanding menghadapi Republik Ceko. Dalam laga tersebut, kedua tim bermain sama kuat dan meraih hasil imbang. Kroasia tertinggal terlebih dahulu melalui gol penalti Patrick Schick pada menit ke-37. 10 menit kemudian, Kroasia membalasnya melalui gol Ivan Perisic. Dengan hasil tersebut, Kroasia harus puas memperoleh 1 poin. Kini mereka berada di posisi 3 klasemen sementara setelah sebelumnya dikalahkan Inggris dengan skor 1-0. Setelah kepergian Sergio Ramos, Marcelo akan mengemban ban kapten Real Madrid. Sebelumnya, pada hari Kamis kemarin, Real Madrid mengumumkan perpisahan mereka dengan Sergio Ramos. Kabarnya Ramos nggak setuju dengan penawaran kontrak baru El Real. Real Madrid juga menggelar acara perpisahan khusus untuk menghormati jasa sang kapten. Setelah kepergian Ramos, kabarnya Marcelo akan mengemban ban kapten selanjutnya. Dengan begitu, Marcelo jadi kapten non-Spanyol pertama Real Madrid sejak 117 tahun silam. Marcelo sendiri sudah berseragam Real Madrid lebih dari 14 tahun. Untuk mengarungi musim baru, Barcelona dikabarkan ingin mendatangkan Donny van de Beek. Bek tengah Manchester United Donny van de Beek disebut akan berseragam Barcelona. Kabarnya Barcelona berminat untuk mendatangkan bek tengah asal Belanda tersebut. Di musim pertamanya bersama Manchester United, Van de Beek gagal menyuguhkan penampilan terbaiknya. Pemain berumur 24 tahun itu lebih sering jadi penghangat bangku cadangan. Bersumber dari Express, Barcelona akan mendatangkannya dengan skema pertukaran pemain. Sebagai pertukarannya, Blaugrana menyiapkan Philippe Coutinho. Berita selanjutnya ada Ivan Perisic yang berhasil mencetak rekor sebagai pemain Kroasia pertama yang bisa mencetak 4 gol di turnamen besar. Terus ada lagi dari sepak bola Spanyol yaitu Saul Niguez yang akan dijual Atletico Madrid. Selengkapnya berikut ini. Ivan Perisic catat rekor apik setelah cetak gol ke gawang Ceko dini hari tadi. Gelandang Kroasia Ivan Perisic sukses mencatatkan rekor apik. Pemain berumur 32 tahun ini menjadi pemain Kroasia pertama yang mencetak gol di 4 turnamen besar. Turnamen tersebut adalah Piala Dunia 2014, Piala Euro 2016, Piala Dunia 2018, dan Piala Euro 2020. Perisic bahkan menyamai rekor yang dibuat oleh Mario Mandzukic dan Devar Ukar. Dini hari tadi, Perisic berhasil mencetak gol ke gawang Ceko pada menit ke-47. Gol tersebut jadi penyama kedudukan setelah Ceko unggul lebih dulu melalui gol Patrick Schick pada babak pertama. Saul Niguez dikabarkan masuk ke dalam daftar penjualan Atletico Madrid di jendela transfer musim panas ini. Atletico Madrid dikabarkan akan melego Saul Niguez di bursa transfer musim panas ini. Kabar ini diperkuat oleh jurnalis sepak bola ternama yakni Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio, Atletico Madrid sudah memutuskan untuk menjual Saul Niguez. Alasannya karena gelandang asal Spanyol itu enggan melanjutkan karirnya di skuad Los Rojiblancos. Kabarnya Manchester United dan Chelsea berminat untuk memboyong gelandang berumur 26 tahun tersebut. Atletico Madrid sendiri membandrol harga Niguez sebesar 80 juta euro. Mantan pelatih Liverpool Rafa Benitez dikabarkan jadi kandidat kuat pelatih Everton. Menurut kabar dari Goal International, Rafa Benitez sudah mengadakan pembicaraan dengan Everton. Kabarnya mantan pelatih Liverpool ini jadi kandidat kuat pengganti Carlo Ancelotti. Kabar terbaru menyebut keduanya akan menyelesaikan kesepakatan dalam minggu ini. Seandainya berhasil, Benitez akan jadi pelatih pertama yang menukangi Liverpool dan Everton. Selain itu, keputusan ini akan jadi kontroversi di kalangan supporter Everton. Alasannya karena Benitez pernah menganggap Everton sebagai klub kecil. Gol Patrick Schick mampu menyamai catatan gol Milan Baros di Piala Euro. 1 gol Patrick Schick ke gawang Kroasia mampu menyamai rekor apik.
Berkat golnya tersebut, Patrick Schick telah mencetak 3 gol di Piala Euro 2020. Patrick Schick hampir menyamai catatan gol milik Milan Baros. Sebelumnya Milan Baros jadi pemain Republik Ceko yang mampu mencetak 5 gol di Piala Euro tahun 2004. Atas hasil imbang tersebut, Ceko kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 4 poin. Sebelumnya mereka berhasil mendapat 3 poin setelah mengalahkan Skotlandia dengan skor 2-0. Sampai saat ini Patrick Schick masih memimpin top skor Piala Euro dengan perolehan 3 gol. Berita yang satu ini khusus untuk fans Arsenal. Jadi Arsenal dikabarkan siap untuk mendatangkan Ben White dan juga siap untuk menaikkan harga dari Ben White sendiri. Sementara itu untuk fans Manchester City, aku juga punya berita yang terbaru nih. Katanya Manchester City siap untuk mengincar Joao Felix. Simak ulasannya berikut ini. Arsenal akan mengajukan tawaran lebih tinggi dari sebelumnya untuk mendatangkan Ben White. Ben White disebut akan hengkang dari klubnya yakni Brighton. Kabarnya Arsenal jadi klub yang paling antusias untuk memboyong bek tengah timnas Inggris tersebut. Sebelumnya The Gunners sudah mengajukan tawaran sebesar 46 juta euro. Sayang tawaran tersebut ditolak oleh Brighton. Kabarnya Brighton menaikkan harga Ben White 11 juta euro lebih tinggi. Di Premier League musim ini, White tampil cukup menjanjikan. Pemain berumur 23 tahun ini bermain reguler dan gak pernah absen di lini pertahanan Brighton. Untuk mempertajam lini serangnya di musim depan, Manchester City berminat untuk mendatangkan Joao Felix. Manchester City dikabarkan sedang mencari penyerang baru di jendela transfer musim panas ini. Kabarnya The Citizens berminat untuk memboyong penyerang Atletico Madrid Joao Felix. Joao Felix disiapkan sebagai alternatif kalau gagal mendatangkan Harry Kane. Eurosport mengabarkan peluang The Citizens untuk memboyong penyerang Portugal tersebut sangat besar. Eurosport juga menyebut kalau Manchester City sudah menyiapkan dana senilai 125 juta euro. Gak cuman itu, The Citizens juga menyiapkan Bernardo Silva sebagai nilai tukar tambah. Luka Modric dinobatkan sebagai man of the match pada laga melawan Republik Ceko. Luka Modric jadi pemain terbaik di laga melawan Republik Ceko. Meskipun gak mencetak gol, Modric menjelma menjadi aktor penting di lini serang Kroasia. Di sepanjang pertandingan, Modric berhasil mencatatkan 86% penguasaan umpan sukses. Selain itu, Modric juga memenangkan sejumlah duel dan melancarkan 2 tackle bersih. Modric melepaskan beberapa umpan berbahaya di lini pertahanan Ceko. Salah satunya adalah umpan sepak pojok yang hampir dimanfaatkan Bruno Petkovic menjadi gol. Berita selanjutnya datang dari PSG yang berminat untuk mendatangkan gelandang MU yakni Paul Pogba. Kelihatannya sih PSG senang dengan performanya Paul Pogba di Prancis. Terus di segmen ini juga ada alasan kepindahan Sergio Ramos dari Real Madrid. Tonton beritanya berikut ini. PSG dikabarkan akan membajak gelandang Manchester United yakni Paul Pogba. Dilansir dari Calcio Mercato, PSG ingin membajak Paul Pogba. Kabarnya Les Parisiens sudah lama mengincar gelandang Prancis tersebut. Menurut laporan, Direktur Olahraga PSG Leonardo sudah saling berhubungan dengan agen Pogba Mino Raiola. Keduanya juga membahas kemungkinan Pogba berseragam Les Parisiens. Untuk memboyong Pogba ke Parc des Princes, PSG harus merogoh kocek yang gak sedikit. Kabarnya Manchester United mematok harga Pogba sebesar 100 juta euro. Mantan bek tengah Real Madrid Sergio Ramos membeberkan alasan hengkangnya dari Santiago Bernabeu. Sergio Ramos resmi meninggalkan Real Madrid di musim depan. Ramos memutuskan angkat kaki dari Santiago Bernabeu setelah 16 tahun lamanya mengabdi. Gak cuman itu, kapten timnas Spanyol ini juga mempersembahkan sejumlah trofi bergengsi bagi Real Madrid. Alhasil kepergian Ramos membuat patah hati Madridista di seluruh dunia. Bek tengah Spanyol ini disebut memilih hengkang karena kecewa. Alasannya Ramos meminta perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Sayang Real Madrid cuma menawarkan kontrak selama 1 tahun. Guys, Rizka mau bawain hasil pertandingan tadi malam. Ada Inggris yang melawan Skotlandia dan ada juga Swedia yang melawan Slovakia. Terus ada juga nih pemain-pemain yang dinobatkan sebagai man of the match tadi malam. Simak ulasannya sebagai berikut. Di laga lanjutan grup D, Inggris bermain imbang melawan Skotlandia dengan skor kacamata. Bertanding di Stadion Wembley, skuad The Three Lions harus puas bermain imbang dengan Skotlandia. Keduanya mengakhiri laga dengan skor kacamata. Di babak pertama, Inggris punya peluang emas melalui sundulan John Stones. Sayang sundulan tersebut masih membentur mistar gawang Skotlandia.
Skotlandia juga sempat mengancam melalui tembakan O'Donnell. Akan tetapi sepakan tersebut masih bisa ditepis oleh Jordan Pickford. Babak pertama pun berakhir tanpa gol. Pada babak kedua, Gareth Southgate mencoba peruntungan dengan mengganti pemainnya. Jack Grealish masuk menggantikan Phil Foden, sementara Marcus Rashford menggantikan Harry Kane. Sayang kedua pemain tersebut nggak mampu membawa Inggris meraih kemenangan. Hasil imbang menahan Inggris di posisi 2 klasemen sementara dengan perolehan 4 poin. Dalam laga lanjutan grup E, Swedia sukses mengalahkan Slovakia dengan skor tipis 1-0. Bertanding di Stadion Kretowski, Swedia sukses menaklukkan Slovakia dengan skor 1-0. Di 15 menit pertama, Swedia tampil dominan dengan penguasaan bola. Swedia berusaha tampil menekan sejak babak pertama. Sayang Swedia gagal memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol. Hingga babak pertama usai, skor keduanya masih imbang. Di babak kedua, Swedia tampil lebih menyerang. Hasilnya Emil Forsberg sukses menceploskan bola di menit ke-76. Forsberg mencetak golnya melalui titik putih. Alexander Isak dinobatkan sebagai man of the match pada laga melawan Slovakia. Alexander Isak menjadi pemain terbaik di laga Swedia melawan Slovakia. Isak sendiri menjadi aktor penting di balik kemenangan Swedia. Dikutip dari William Hill, Isak menjadi pemain Swedia yang paling banyak menggiring bola. Striker Real Sociedad ini mampu merilis tembakan ke gawang sebanyak 4 kali. Selain itu, Isak juga mampu memenangkan sejumlah duel udara. Berkat penampilan memukaunya itu, UEFA menobatkannya sebagai man of the match. Billy Gilmour terpilih sebagai man of the match pada laga melawan Inggris tadi malam. Gelandang Skotlandia Billy Gilmour dinobatkan sebagai man of the match pada laga melawan Inggris. Walaupun gak bermain penuh, Gilmour berhasil mencatatkan penampilan yang gemilang. Skalka mencatat kalau gelandang Chelsea ini melakukan operan terbanyak di laga tersebut. Di menit ke-76, Gilmour ditarik keluar dan digantikan oleh Stuart Armstrong. Sebagai informasi, Gilmour sudah menjadi man of the match pada 3 laga debutnya. Ada kabar menyenangkan dari rumah sakit tempat Christian Eriksen dirawat. Kabarnya Christian Eriksen sudah boleh keluar dan pulang. Wah, selamat ya Christian Eriksen, semoga lekas sembuh. Selanjutnya ada berita dari London, yaitu Chelsea yang berminat untuk mendatangkan Achraf Hakimi. Simak ulasannya sebagai berikut. Christian Eriksen dikabarkan sudah keluar dari rumah sakit setelah melakukan operasi pemasangan alat bantu jantung. Pada hari Jumat kemarin, Federasi Sepak Bola Denmark mengumumkan kalau Christian Eriksen sudah boleh pulang. Eriksen sendiri baru melakukan operasi pemasangan alat bantu jantung. Setelah meninggalkan rumah sakit, Eriksen langsung mengunjungi rekan-rekannya di timnas Denmark. Saat itu mereka sedang menjalani sesi latihan di Helsingør. Eriksen berterima kasih kepada seluruh pihak yang berdoa dan mendukung kesembuhannya. Eriksen sendiri sudah dipastikan gak bisa membela Denmark di sisa laga Piala Euro. Chelsea dikabarkan menjadi klub terdepan untuk mendatangkan Achraf Hakimi. Kabarnya Thomas Tuchel sangat antusias dengan gelandang asal Maroko tersebut. Menurut jurnalis bernama Ekrem Conor, Hakimi sudah memberikan sinyal kepada Chelsea untuk segera merekrutnya. Inter Milan juga akan melepas Hakimi kalau ada tawaran yang sesuai. Hakimi sendiri didatangkan dari Real Madrid pada tahun 2020 dengan mahar 40 juta euro. Di Serie A musim ini, Hakimi sudah mengemas 7 gol dan 10 assist. Nah guys, berita terakhir sekaligus penutup, ada aksi dari Raheem Sterling yang dihujat netizen. Jadi guys, Raheem Sterling ini tampil buruk di pertandingan tadi malam. Sampai jumpa besok guys, karena besok kita khusus tayang di hari Minggu. Dah guys! Di balik kegagalan Inggris mengalahkan Skotlandia, ada penampilan Raheem Sterling yang bapuk. Bertanding di Stadion Wembley, Inggris dan Skotlandia gagal mencetak 1 gol pun. Hasilnya kedua tim bermain imbang dan harus berbagi 1 poin. Di balik hasil buruk tersebut, penyerang Inggris Raheem Sterling tampil cukup bapuk. Dimainkan sepanjang pertandingan penuh, Sterling cuma mampu mencatatkan 1 tembakan mengarah ke gawang. Selain itu, Sterling gagal melewati Andrew Robertson yang tampil solid di garis pertahanan Skotlandia. Sterling bahkan dibuat tersungkur oleh Robertson pada menit ke-79.